Setelah rakyat bersuara, kali ini adalah closing statement. Saya berikan kesempatan pertama kali kepada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, silakan. Tadi sekaligus menjawab apa yang kemudian disampaikan. Terima kasih, Pak Raymond. Ya. Saya senang sekali ini, soalnya rakyat bersuara. Jadi rakyat semua bersuara, makanya jadi gaduh. Gitu. Harus Pak, ini deliberasi demokrasi. Kenapa rakyat gaduh? Karena adanya pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur. Kasus ini, kasus Vina dan terbunuhnya Ika dan Eki dan Vina ini sebetulnya kasus biasa, pembunuhan yang terjadi di wilayah Cirebon sana ya, gitu. Kemudian sudah diproses melalui penyidikan dan sudah diperiksa oleh jaksa, sudah diperiksa oleh hakim, disidangkan dan diputus, kemudian naik banding, kemudian kasasi sampai inkrah, selesai itu ada yang menjalankan putusan. Ketika itu berjalan, 2016 itu, tidak terjadi apa-apa. Ribut. Baru ribut ketika ada film itu kan, jebret. Film itu ceritanya begini. Wah, timbul pertanyaan, ini benar nggak pengadilan gitu kan, kayak gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan daripada saksi yang mencabut lah, kemudian yang salah tangkap lah, yang kemudian 8 tahun tidak ditangkap, kemudian kenapa baru sekarang, dan sebagainya. Yang muncul kemudian adalah masing-masing orang, masing-masing pakar, masing-masing pengamat dengan informasi yang diterima mempunyai asumsi dan disampaikan di publik. Akhirnya kan jadi bingung. Kalau dilihat kejanggalan, ya saya sendiri melihat kejanggalan banyak. Waktu kasus Sambo saya mengatakan ada 90 kejanggalan. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas, kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan di jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosaan dalam buset. Itu kalau di dalam kasus itu kan pembuktiannya kan panjang banget. Ya Sika yang dulu diracun gitu aja setahun itu sidangnya. Ya kan? Kalau hakim yang benar ini ya, sorry saya nggak ngoreksi hakim gitu. Dalam pembuktian seperti itu mestinya ya scientific crime investigation ditanya gitu. Nah, tapi kok waktu itu kok tidak dan diputus gitu. Kalau seandainya tadi dikatakan hakim itu salah menafsir dan sebagainya, kan sudah sampai banding. Disitulah sudah diuji oleh hakim yang lebih tinggi, apakah hakim itu salah memutus apa tidak. Apalagi sampai kasasi gitu kan. Jadi memang kejanggalan ini memang ada mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan dan sampai putusan inkrah gitu. Nah, kejanggalan itu menunjukkan bahwa seakan-akan terjadi pengadilan yang sesat lah, kemudian penyidik yang sadis ya gitu ya, salah menghukum dan sebagainya itu mau tidak mau harus diterima karena diputus inkrah. Nah, kalau merasa tidak terima ya dengan itu ya, nggak apa-apa. Bukti-bukti yang muncul itu tadi, yang kejanggalan itu tadi, kumpulkan jadi satu menjadi novum.
novum jadikan PK. Itu satu ya. Jadi kita ribut-ribut, kita memasukkan sama-sama ini nggak ada artinya itu untuk nggak bisa merubah putusan pengadilan yang sesat ini dalam tanda petik. Nah yang kedua mengenai yang sekarang ini Peggy ya, nggak usah diperdebatkan tuh Peggy yang ini dan sebagainya. Itu cukup nanti lihat aja hakim nanti nerima nggak itu sebagai tersangka apa tidak gitu. Cukup itu aja dan kemudian lihat sekarang fair nggak polisi melakukan, jangan sampai terulang seperti dulu lagi. Nah, kalau menyimpang pra peradilan, kalau ngebukin pakai Komnas HAM gitu. Tunggu ini yang. Ya, jadi baik. Saya kira ini bukan masalah yang ruwet, tapi publik yang menjadi ruwet karena masing-masing pengamat memberikan asumsi dan yang bertentangan gitu. Jadi nggak akan mungkin kita ketemu di lapangan kayak gini. Wong sudah disidangkan dulu aja udah gitu masih dianggap sesat kan. Nah itulah. Jadi sekarang menurut saya tolong ajukan PK saja. Semua bukti-bukti kumpulkan. Mudah-mudahan nanti PK dilihat oleh hakim yang sudah sekarang melihat perkembangan ini sehingga tidak seenaknya seperti hakim yang dulu waktu memutus tahun 2016 itu. Akan lebih hati-hati hakim nanti. Gitu. Bahkan di pra peradilan pun akan hati-hati. Apalagi nanti di PK. Baik. Saya kira itu aja. Masih. Oke. Saya ke Bung Marwan, silakan. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Irjen Arianto. Saya sependapat. Kalau yang ini saya sependapat. Sependapat betul. Sangat bijaksana sekali. Sesuai, sependapat sama saya. Di sini pernyataan saya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Terima kasih. Oke, baik. Bu Farhad, silakan. Kalau saya awalnya berpikir negatif terhadap film, tapi lama-lama justru film ini menjadi inspirasi terbongkarnya keadilan ini, ketidakadilan ini. Jadi kita harus terima kasih juga sama film. Ya, kalau saya menggambarkan di India itu kan juga orang bikin film sampai polisi India jelekin, nggak ada juga ditangkap polisi. Yang parah itu kalau di Indonesia bikin film yang ngejelekin polisi ditangkap produser semua. Tapi dalam film ini bukan menjelekan polisi, sebenarnya namanya juga cerita fiksi ya, jadi jangan dibuat arahkan ke non fiksi. Jadi artinya film ini nggak bisa diutak-atik lagi karena mereka adalah film gitu, bukan jadi patokan acuan gitu. Justru yang parah itu yang pura-pura kesurupan. Ya, oke, mungkin itu aja. Makasih. Yang pura-pura kesurupan. Oke. Silakan, Bung Tony. Ya, untuk Peggy Setiawan ini tetap kami menunggu Prapit keputusannya. Hanya tadi yang dibahas kejanggalan-kejanggalan itu ya. Propam itu kan informasinya sedang memeriksa Pak Rudiana. Maka kami sebagai masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia ini pasti menanti apa status hukum terhadap Rudiana. Oleh karenanya kami meminta kepada Bapak Kapolri agar segera mengumumkan status Rudiana. Apakah ada salah, ada melakukan tindak pidana atau ada pelanggaran prosedur dia sebagai anggota polisi ya yang saat itu ikut menangkap atau tidak. Kami butuh keterangan atau hasil dari Bapak Kapolri yang melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana itu. Oke, baik. Bung Edwin silakan. Ya, Mas Aiman, rakyat bersuara. Rakyat ini kan entitasnya beda-beda ya, secara kelas sosial, suku, agama segala macam. Gitu. Tetapi dalam konteks bernegara itu tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, jadi nggak ada yang boleh menjadi expendable, ya, yang bisa dibuang. Gitu. Nah ini kita menghadapi para korban atau ya mohon maaf, maksudnya dalam konteks proses hukum saat ini adalah para terpidana dan termasuk tersangka, ya orang-orang yang secara kelas sosial ya mohon maaf ekonomi menengah ke bawah, gitu loh. Tidak karena itu kemudian mereka bisa dibuang. Tidak karena itu mereka kemudian bisa kita acukan. Ya. Karena hukum keadilan itu juga untuk mereka. Ya. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah kalau seandainya dalam kematian Eki dan Vina ini tidak ada perkara pidananya, maka negara setiap hari berhutang kepada 8 terpidana, berhutang kepada Peggy, ya,
karena telah mencabut kebebasan mereka. Gitu loh. Di sisi lain, menurut saya ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasi berarti ada problem pengawasan di kepolisian yang tidak jalan. Ada problem filter di kejaksaan yang tidak juga berjalan. Ada problem uji di pengadilan yang juga tidak berjalan secara maksimal. Ya tentu kita berharap kasus ini terungkap dengan baik. Ya, apakah benar ada pidananya ataukah benar tidak ada pidananya? Sebagaimana kembali ke awal 26 Agustus 2016 disimpulkan bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan tunggal. Demikian, Pak Sobat. Baik. Ya, harapan saya ya, ini karena perkara ini sudah melibatkan beberapa institusi, Presiden Jokowi bentuk tim gabungan pencari fakta. Tadi Pak Penasihat Kapolri mengatakan bahwa ini perkara begini, berkas seperti ini kok bisa jaksa menyatakan P21? Berkas seperti ini kok bisa majelis hakim menghukum orang seumur hidup? Nah, ini perlu juga, juga Bapas nih, Sakatatal itu sebenarnya ada Bapas yang wajib mendampingi di setiap tingkatan. Kalau sampai dia mengalami penyiksaan dan sebagainya, Bapas juga tanggung jawab ini. Ya. Nah, kemudian juga saya setuju tadi Tony bilang Propam harus umumkan ini hasilnya. Karena begini, ya mudah-mudahan ke depannya pihak kepolisian lebih transparan, lebih terbuka. Karena saya ingat 2023 dulu ada perkara pembunuhan mutilasi yang namanya Muhammad Hussein. Itu dia diborgol di depan, seperti ini diborgol, tapi dia masih dikasih mic, masih tanya jawab sama wartawan. Pada saat itu kalau nggak salah dia bilang, kenapa kamu melarikan diri? Oh, kalau saya menyerahkan diri keenakan polisi, kata dia, tidak bekerja. Iya. Viral itu semua. Nah, viral itu. Nah, itu dia diborgolnya di depan, begini sambil tanya jawab ke media. Nah, Peggy Setiawan kemarin diborgol di belakang, tangannya mau bergerak sudah ditahan, dia mau ngomong mulut mau ditutup. Nah, tadi seperti beliau sampaikan, equality before the law. Nah, apa bedanya Muhammad Hussein dengan Peggy Setiawan? Nah, saya berharap pihak kepolisian makin terbuka, transparan, ya yang adil lah dan tidak memihak. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum saya ke Bung Rasman, saya mau ke Ibu dulu sebentar boleh? Ibu terakhir, apa yang mau Ibu sampaikan? Atau apa yang ingin Ibu sampaikan bukan kepada publik, tapi kepada Peggy? Ibu tentu udah beberapa hari ini kan nggak ketemu dengan Peggy. Apa yang Ibu sampaikan? Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada anak saya, kalau anak saya tidak bersalah, insya Allah anak saya bisa bebas dan anak saya tidak akan lama-lama di dalam penjara karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Tolong kalau anak saya tidak melakukan kejahatan, bebaskan anak saya sekarang juga. Jangan mentang-mentang anak saya orang miskin, terus anak saya dijolimi sama anak saya dijolimin gitu aja. Oke, baik. Makasih, Bu. Silakan Bung Rasman. Baik, terima kasih Bung Aiman. Dalam closing statement ini saya ingin katakan begini. Saya kembali tetap pada due process of law. Kita nggak boleh lagi keluar dari situ. Toh Prapit sudah didaftar. Ya kalau permintaan Propam untuk diberitahu hasilnya kepada Polda Jabar, mungkin bisa berkirim surat langsung, nanti akan diinfo. Tapi yang pasti perlu kita pahami bahwa ada yang menarik di kasus ini. Apa itu? Ketika dilakukan proses pemeriksaan, penyidikan, sampai pemberkasan, sampai persidangan, mereka yang 8 orang ini mengakui perbuatannya dan itu disumpah di pengadilan. Itulah yang sah menurut hukum. Dan itulah yang bernilai. Jangan ketawa dulu, kan kita merujuk ke sana nih. Biar anak-anak fakultas hukum nanti jangan bingung gitu loh. Nah, yang kedua, hari ini ada yang cabut keterangan. Kira-kira bernilai nggak keterangannya? Jawabannya tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena sudah dihukum. Lalu, apa yang kita lihat hari ini? Nah, saya sepakat ada perbaikan yang harus dilakukan di tubuh Polri, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Nah, kenapa saya sedikit agak kurang sepakat? Kenapa institusi Polri yang disudutkan? Kan ada, mohon maaf sekali ini,
Apakah ini seperti Ferdi Sambo, Pak Rasman? Setelah saya telusuri, saya dalami dengan bersama tim saya, Saudara Rahmat dan lain-lain. Kami kok melihat ini kasus sederhana. Sederhana sekali. Kenapa? Karena 8 yang bersaksi ini, mereka yang mengakui perbuatannya, tapi mereka juga yang mengatakan bahwa mereka disiksa. Sehingga kita seperti ini, jadi sengkarut kejadiannya. Kemudian, apalagi kita harus mendukung upaya perbaikan. Tapi kok ada yang bilang ke saya, apakah Ferdi Sambo? Saya meyakini tidak seperti Ferdi Sambo. Tapi apa yang menarik? Ada beberapa pengacara yang katanya pengacara top. Ada pimpinan organisasi, ada pengacara yang katanya internasional. Dan minta TPF. Ini tambah oleh teman saya. Menurut saya, ini tidak penting TPF. Tapi saya kok curiga ya. Jangan-jangan ada keinginan untuk suksesi Kapolri periode mendatang. Perlu dicermati ini supaya kita tidak terjebak dengan situasi yang berkembang hari ini. Maksudnya gimana? Ada kaitan? Saya khawatir suksesi Kapolri. Begini, contoh, si pengacara beling-beling saya lihat di Instagramnya, dia beling-beling tuh nggak mau debat kemari. Saya minta tolonglah, hei beling-beling, kau datang sini seperti Bung Farhad. Kita selesai urusan, mantap debat di sini. Ada seorang pengacara mengatakan ketika muncul berita bahwa telah turun Propam Mabes Polri ke Polda Jabar dan Cirebon. Lalu dia bilang, ini langkah awal, belum tentu kemana ujungnya. Belum apa-apa ente udah nggak percaya gitu. Tapi di satu sisi Anda juga berurusan hukum dengan polisi. Yang saya tidak sepakat adalah ketika institusi Polri kita runtuhkan, ketika kita upayakan untuk runtuh juga kejaksaan dan kehakiman, maka negara ini akan bubar. Oleh karena itu, kita tuntaskan, selesaikan masalah yang kecil ini supaya tuntas agar tahu siapa pelakunya. Kalau polisi yang salah, hukum pelakunya, polisinya. Kalau ternyata Peggy dan kawan-kawan, hukum mereka, clear sampai di situ. Sehingga saya katakan, dalam filosofi hidup saya, laisat tiqawri zaqal bil firaq walakinnal firaq yakadu binad dumu. Saya bukan perpisahan hari ini, bukan perdebatan ini yang saya sesalkan, tapi kenapa kita terlambat untuk bertemu membahas masalah ini. Demikian, terima kasih. Baik. Saya sedikit. Sudah habis waktu ya, Bang? Saya meluruskan sedikit, ini sangat menyesatkan. Sebab ditonton oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Bung Rasman mengatakan tersangka disumpah. Tersangka tidak disumpah. Tersangka tidak disumpah. Di pengadilan maksudnya tadi? Saya bilang disumpah di pengadilan dari Bapak. Makanya kalau aku ngomong berorasi, jadi Anda jadi penggemar saya jadi nggak dengar. Terdakwa tidak disumpah. Terdakwa tetap tidak disumpah. Menyesatkan, ini menyesatkan. Saksi-saksi maksud saya, saksi-saksi yang menjelaskan tentang tindakan mereka itu, bahwa itu disumpah semuanya. Dan kalau mereka dipukul, dianiaya, kenapa nggak mengadu di situ? Iya. Kan sidangnya tertutup, Bapak. Kalau saksi disumpah, kalau saksi disumpah, kalau terdakwa tidak. Itu aja. Paham saya, yang memberikan keterangan untuk menyaksikan benar seperti Liga Akbar. Kan dia disumpah, sekarang dia cabut. Bukan. Gini. Salah satu contoh ini. Dengar dulu. Saya ngerti maksud Anda. Dengar dulu. Ini durasi nambah loh ini. Dengar dulu. Tadi iklannya nambah lagi. Bang Rasman mengatakan di sini kalau terdakwa itu disumpah. Ya, itu ya, bahwa terdakwa kan juga kadang menjadi saksi juga. Itu yang mungkin masuk Bung Rasman. Ya, baik. Anda ini bagaimana? Makanya kalau maaf ini. Cukup. Mayor harusnya beliau ini dari polisi baru jadi pengacara. Kalau mayor masuk polisi nanti teritorial jadi masuk hukum ya kayak gini kawan saya ini. Tapi kami Sohibul Khair. Sohibul Khair. Terus dulu. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, satu persatu para saksi ubah laporan dan meminta perlindungan. Polisi dan pembela kumpulkan bukti dan alibi, motif pun ditelusuri. Melalui pra-peradilan yang akan digelar Senin pekan depan, kita akan melihat nanti apakah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.